datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat siang sahabat PKK. Perkenalkan, nama saya Rohayani. Saya anggota PKK di Pokja 4. Dalam kesempatan ini, acara podcast PKK Talks for Metro Ceria. Ini sangat luar biasa sekali. Mari kita saksikan untuk selanjutnya adalah slideshow dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya, menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan. Menjunjung etik dan cita, bersama mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Gerakkan langkah, satukan cinta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Baiklah, sahabat PKK, pada siang hari ini
kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Metro. Di dalam hal ini hadir di hadapan kita Dr. Agung Budi Prasetyo, spesialis penyakit dalam Vinasum. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Rohani. Selamat siang, sahabat PKK semua. Tapi pun, salam kenal. Saya Dr. Agung Budi Prasetyo, spesialis penyakit dalam MKes Vinasum, selaku Ketua ID Kota Metro. Oke, terima kasih. Baiklah sahabat PKK, pada kesempatan ini mungkin Dr. Agung, kita di ruangan podcast PKK ini akan berbincang-bincang selama 30 menit ya. Jadi ingin mengetahui sosok seorang profesi yang sangat mulia, seorang dokter. Bagaimana sih dok sebetulnya sosok seorang dokter terutama hadir di tengah. Terima kasih Bu Rohani, sahabat PKK semua. Dokter itu suatu profesi, jadi suatu jabatan ya. Dan memang mungkin dari kecil itu Bu Rohani, anak-anak itu kalau ditanya mesti pengennya cita-citanya apa gitu. Ya. Menjadi seorang dokter gitu ya. Jadi mudah-mudahan acara ini juga memicu adik-adik kita yang ada di bangku sekolah untuk belajar sehingga tercapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Dokter itu sebetulnya jabatan yang tidak hanya bersifat fungsional aja, tetapi multifungsional ya. Seorang dokter itu harus mempunyai 3 kemampuan. Satu, mempunyai kemampuan brain. Brain itu adalah kemampuan kompetensi, mana seorang dokter diwajibkan untuk terus belajar sehingga menguasai ilmu-ilmunya, hingga dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat baik. Kemudian seorang dokter harus mempunyai hati atau heart, di mana seorang dokter itu bekerja tidak hanya berdasarkan logika saja, tetapi harus berdasarkan dengan ketulusan hati. Karena kita merawat pasien-pasien yang notabene membutuhkan perhatian, membutuhkan ketulusan dan perhatian lebih itu tadi Bu. Jadi itu hati harus dikedepankan, butuhkan hati yang lembut, kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah dokter itu harus mempunyai min atau wawasan. Jadi tidak hanya mencakup pengetahuan saja, kemudian ketulusan hati, tapi juga wawasan yang luas. Jadi seorang dokter itu dimungkinkan tidak hanya mengobati, tetapi bisa berperan lebih. Kita bisa ambil contoh nih, Bapak Wali Kota kita nih, ya, itu Dokter Wahdi, dia sudah spesialis kandungan, kemudian konsultan lagi. Tapi beliau masih mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Dua-duanya nih, Bapak dan Ibu nih. Yang satu Dokter Silvi, spesialis kedokteran layanan primer. Jadi ini memang spesialis yang baru. Mungkin nanti dapat PKK mungkin nanya nih, apa sih SPKKLP itu? Spesialis kedokteran layanan primer. Jadi dua-duanya beliau ini sangat konsen karena dia sesuai dengan makna dokter tadi, harus mempunyai wawasan yang luas. Nanti dalam video kami juga menampilkan sosok dokter
sebagai panutan kami, yaitu Dr. Wahidin Sudirosodo. Beliaulah yang mengawali didirikannya organisasi kedokteran atau beliau bersemboyan bahwa dokter itu tidak hanya mengobati luka seseorang, tetapi dokter itu harus mengobati luka bangsa. Itulah itu. Jadi dokter itu sangat mudah-mudahan menjadi profesi yang mulia selain di samping tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya, baik itu perawat, baik itu bidan, apoteker. Mari adik-adik, kalau bercita-cita menjadi dokter, semangat untuk mengejar cita-cita itu. Oke, terima kasih Dokter Agung, sangat luar biasa sekali. Ternyata profesi dokter itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus ada skill, kemudian harus ada rasa empati. Bukan hanya mengobati, ternyata harus mengobati jiwa. Jadi hati juga mungkin perlu mendapat pengobatan. Sehingga ada kata pepatah, obati dulu jiwanya baru obati sakitnya. Mungkin sangat luar biasa sekali dan sangat luar biasa juga untuk Kota Metro. Kita bangga nih Dokter Agung bahwa Wali Kota Metro Dr. Wahdi dan Dr. Silvi dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK adalah seorang dokter. Makanya motonya kan beliau ini Metro Ceria. Metro Ceria, betul. Jadi bahagia dulu. Ya, gitu, bahagia dulu, betul. Pembangunan insya Allah berjalan. Oke, siap. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi semua profesi ID dengan masyarakat Kota Metro. Kemudian dokter, sekarang setelah menjadi penjelasan tentang sosok dokter, kemudian peran profesi dokter terhadap pasti dengan pemerintah Kota Metro, mungkin di Indonesia pun. Ini khususnya untuk Kota Metro, peran profesi dokter di Kota Metro. Gimana dokter? Ya. Terima kasih Bu Royani, sahabat PKK semua, bahwa dokter atau Ikatan Dokter Indonesia itu diharapkan menjadi agen perubahan, itu yang diharapkan, baik dari PB sampai ke wilayah, sampai ke cabang, sehingga perubahan dalam segala hal. Sehingga saya salut juga dengan Dr. Wahdi yang sudah dia melaksanakan amanah dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan perubahan, khususnya di Kota Metro untuk menjadi lebih baik. Dan ini yang harus kita tangkap bagi dokter-dokter yang ada di semua wilayah, khususnya di Kota Metro. Di Kota Metro kami Ikatan Dokter Indonesia sangat menyambut baik kolaborasi dengan pemerintah kota. Dalam hal ini kebetulan kemarin ada wabah pandemi yang ini insya Allah mudah-mudahan segera berakhir. Itu kerja berat. Kalau pandemi itu hanya dikerjakan satu sisi saja pasti berat. Maka harus diangkut atau digotong oleh semua komponen masyarakat, baik itu dari kesehatan maupun pemerintahan. Dan saya mengapresiasi dari pemerintahan Kota Metro, Pak Dr. Wahdi dengan komandonya, pandemi di Kota Metro itu alhamdulillah ini sekarang sudah di level 1 ya, jadi mudah-mudahan nanti sudah baik berakhir ya. Tadi di slide video saya gambarkan situasi pandemi pada waktu pertama, jadi tanggal 21 April tahun 2020 kita mulai pandemi. Itu kita beranjak dan kita start bekerja sama dengan pemerintahan kota. Saya menggandeng organisasi profesi yang lain, termasuk dari IBI, dari PPNI untuk berusaha memerangi nih pandemi ini. Karena kalau hanya dokter aja yang menjadi bebannya kan tidak bisa, karena tidak hanya di segi kuratifnya tapi juga preventif dan promotifnya harus berjalan. Dan kami dari di Kota Metro selalu program-program pemerintah Kota Metro banyak sekali. Alhamdulillah Dr. Silvi
di bawah kepemimpinan beliau PKK ini mulai bergerak Aktif, Bu ya, iya. aktif. Saya sudah mulai Ramadan itu kemarin sudah mengisi, kemudian dan ini mungkin ini suatu kesempatan kepada IDI untuk lebih mendukung lagi kepada program PKK ini untuk memberikan suatu ruang mungkin konsultasi kesehatan gitu. Ya, sangat Kesehatan. Karena kami di belakang itu anggota kami ada 250. Di situ ada konsultan kebidanan, ada konsultan saraf. Alhamdulillah sudah hampir lengkap lah di Kota Metro ini, yang mungkin bagi masyarakat bisa deh diambil ilmunya beliau-beliau ini. Kalau di ruang praktek mungkin waktunya terbatas. Betul, ya. waktunya Tapi terbatas, kalau di podcast ini mungkin beliau bisa lebih leluasa, santai ya. Betul dong. Dan teman-teman sahabat PKK juga lebih rileks untuk memberikan pertanyaan dibanding dia harus ke rumah sakit atau ke ruang praktek. Jadi, banyak kegiatan, kita mendukung adanya program-program Damapai ya, programnya pemerintah kota, kemudian Jamo TV. Kita sangat mendukung program-program yang ada di pemerintah Kota Metro, dan saya berharap kolaborasi ini terus berjalan, dan alhamdulillah memang beliau seorang dokter yang konsen di kesehatan, jadi saya dari IDI ikut bangga karena peran beliau. Sangat luar biasa sekali ini peran Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Metro, artinya bisa bersama-sama bersama masyarakat, kemudian hadir pula Wali Kota Metro dan Ketua Tim Penggerak PKK kita juga seorang dokter. Artinya semua dapat berjalan dengan baik. Dan satu lagi yang menarik tadi dokter adalah kita diberikan kesempatan untuk ada ruang konsultasi. Jadi mungkin masyarakat Kota Metro ini perlu artinya informasi kesehatan. Ya walaupun selama ini sudah ada promosi kesehatan, tapi tentunya mungkin ada hal-hal yang memang konsultasi secara khusus, dan mungkin di PKK ada ruang khusus untuk konsultasi, mungkin akan direncanakan di hari. Mungkin yang Dasawisma itu Dasawisma. Iya, benar. Itu kan mungkin yang di level-level yang di tingkat-tingkat RT. Iya, tingkat RT RW, itu bisa juga. Bisa daripada HP-nya untuk melihat yang tidak bermanfaat YouTube. Betul. Jadi HP bisa untuk melalui gadget itulah kita manfaatkan, bahwa ada hal-hal yang sisi positifnya akan berjalan dengan baik. Ibu bisa sambil masak, sambil dengerin podcast kita dari PKK. Kami sangat berbahagia sekali nih dokter dengan profesi IDI dan mungkin profesi lain. Baiklah sahabat PKK, pada kesempatan ini selain kita berbincang-bincang bersama dokter spesialis penyakit dalam Dr. Agung, tentunya sedikit saya sebagai anggota PKK kemudian sangat berpartisipasi untuk menginformasikan bahwa di hadapan kita ini Dr. Agung ada produk UP2K. Produk lokal ini. Lokal ya, ini mendukung kearifan lokal. Di sini ada susu kambing yang bubuk yang namanya Rizkiku. Ternyata variannya banyak ya. Ada rasanya baru ada 3. Rasa susu putih, coklat, ya kemudian karamel. Dan ternyata dokter ini ada susu cairnya yang siap diminum sewaktu-waktu, mungkin kalau pas kita mudik mungkin bisa. Iya, coba dokter. Ini rasa stroberi nampaknya ini. Jadi ini mungkin selain di masa pandemi meningkatkan imunitas kita semua, bahwa susu ini sangat penting untuk gizi seimbang. Betul Bu. Jadi memang di masa pandemi ini imunitas yang harus kita tingkatkan. Jadi suplemen-suplemen seperti susu-susu begini jadi rekomendasi untuk diperlukan Iya dong. untuk menunjang kesehatan kita.
Mungkin ini informasi nih dokter untuk adanya susu-susu ini rupanya kita sudah disiapkan juga disekam dokter. Jadi kita tidak usah susah mencarinya. Kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa susu yang memang benar-benar dibutuhkan untuk pemenuhan suplemen gizi itu kita dapatkan disekam dan harganya terjangkau. Jadi ini produk lokal kita Kota Metro, yaitu Metro Bangga Beli dok. Ya, jadi kita sudah punya semuanya, sayur mayur, kemudian lauk pauk kita ada, kemudian kita susu ada, jadi sudah cukup komplit. Oke, untuk yang selanjutnya dokter, mungkin sahabat PKK semua juga ingin dan masyarakat Kota Metro ingin mendengarkan harapan ke depan untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro. Apa nih dokter? Silakan dokter. Oh ya, terima kasih sahabat PKK. Tentunya ini khususnya untuk dokter-dokter semua ya, sahabat kami, bahwa dokter itu adalah profesi yang mulia dan sangat diharapkan oleh masyarakat peran sertanya. Jadi perawat harus menyambut dengan gembira dan kita harus satu yang saya tekankan, ini masih masa pandemi walaupun sudah alhamdulillah sudah berkurang, tetap jaga kesehatan karena sesuai sumpah kita bahwa kita harus menjaga kesehatan diri dulu baru bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tetap mengedepankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berilah pelayanan kesehatan masyarakat itu dengan baik, karena tidak hanya materi yang kita bisa terima, tetapi ada imbalan yang lebih besar nantinya, yaitu pahala yang kita terima bila kita itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu aja untuk harapan saya kepada dokter. Kemudian kepada pemerintah Kota Metro, saya sangat berterima kasih terutama kepada Bapak dan Ibu Wali Kota yang selama ini senantiasa menggait Ikatan Dokter Indonesia untuk ikut peran sertanya di dalam semua kebijakan pembangunan pemerintah Kota Metro. Dan saya masih berharap kami tetap dilibatkan untuk proses keberlangsungan pembangunan di Kota Metro. Salah satunya kemarin kegiatan yang kami dukung adalah tidak hanya di bidang kesehatan, salah satunya untuk sejarah ya. Sejarah kami sangat mendukung itu adanya walking tour, dan alhamdulillah sekarang walking tour sudah mulai diminati oleh masyarakat. Luar biasa sekali, terima kasih banyak informasinya. Artinya saya sebagai host ini sangat mendapat masukan banyak wawasan bahwa kalau saya simpulkan bahwa sosok seorang dokter itu pekerjaan sangat mulia, kemudian mudah-mudahan dapat menginspirasi masyarakat bahwa dokter adalah manusia biasa tapi akan membantu kita semua dalam segi pengobatan, tentunya didukung oleh masyarakat. Kemudian peran ID juga sangat luar biasa dengan kiprahnya bersama teman-teman sejawat dan anggota provinsi lainnya di Kota Metro. Kemudian harapan ke depan bisa bergabung dengan pemerintah Kota Metro dan dilibatkan kegiatan Kota Metro sehingga program-program Bapak Wali Kota terutama Jamapa ya dokter ya supaya dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, begitu juga sampai ke tingkat RT untuk kegiatan di Dasa Wisma. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Mungkin untuk Dokter Agung closing statement untuk dokter, silakan dok. Baik, Mbak Yani, sahabat PKK sekalian, sebagai penutup, saya sangat bangga menjadi bagian dari pemerintahan Kota Metro. Pertama, saya sangat bangga ibu-ibu PKK yang sangat keren ini ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Saya berharap nantinya kegiatan ini terus berlanjut dan kami dari Ikatan Dokter Indonesia
siap berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Metro dan senantiasa mendukung program PKK. Oke, terima kasih banyak Dr. Agung. Baiklah sahabat PKK, saya pada hari ini sebagai host, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian jangan lupa like, subscribe, kemudian komen. Oke, kita sapa dulu teman sahabat PK dan masyarakat. Metro Ceria, Lampung Berjaya, Indonesia tumbuh dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.